Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Nurjana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 12 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, bahasan ini merupakan bagian pertama. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 3. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Bagian pertama ini kita akan membahas sub A dan B. Pengertian, fungsi, dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Lalu, fungsi dari surat lamaran pekerjaan diantaranya adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan permohonan pekerjaan dari pelamar pekerjaan kepada perusahaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi dari calon pekerja kepada pihak perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerja oleh pihak perusahaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Menurut sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan ada 4. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, baik iklan dari media cetak maupun dari media elektronik. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman resmi dari sebuah instansi atau perusahaan. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Biasanya, orang ini sudah bekerja terlebih dahulu di perusahaan yang akan kita lamar. Dan yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, meskipun di perusahaan tersebut tidak ada informasi lowongan pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dia lamar. Lalu sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas bagian-bagian berikut ini. 1. Tempat dan tanggal surat pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, hal dan lampiran surat. 3. Nama dan alamat surat tujuan. 4. Salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. 6. Isi surat. 7. Penutup surat. Dan yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim surat lamaran pekerjaan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat biasanya ada di pojok kanan atas. Namun ini bukan aturan baku, boleh saja kalian menuliskannya di pojok kiri atas. Tempat pembuatan surat. Tempat ini berisi nama kota, di mana kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Nama kota diawali dengan huruf besar. Tanggal surat ditulis lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kapan kalian membuat surat. Ibu berikan contoh ya. Misalnya kalian membuat surat lamaran pekerjaan di Jakarta pada hari ini tanggal 22 Juli tahun 2020. Maka penulisannya adalah Jakarta, J-nya ditulis dengan huruf besar dipisahkan dengan koma. Baru
tuliskan tanggal surat 22 Juli 2020. Juli, penulisan nama bulan diawali dengan huruf besar pada huruf J-nya. Lalu, hal dan lampiran surat. Hal atau perihal adalah maksud dari isi surat. Nah, isi surat ini berisi tentang apa? Lalu lampiran. Lampiran itu berisi jumlah berkas yang kalian lampirkan. Misalnya, kalian melampirkan fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran, pas foto, fotokopi sertifikat PKL, atau lampiran lainnya. Nah, berapa jumlah berkas yang kalian lampirkan? Contohnya, hal, surat lamaran pekerjaan. Lampiran, 3 lembar. Perhatikan penulisannya. Hal. Hal ini seperti judul. Jadi penulisannya diawali dengan huruf besar pada tiap katanya. Lampiran, 3 lembar. Hanya huruf T-nya yang besar. 3 lembar ini misalnya yang kalian lampirkan itu fotokopi ijazah, akta kelahiran, dan pas foto. Jika kalian melampirkan 5 lembar, ya ditulis 5 lembar. Berikutnya, nama dan alamat surat tujuan. Nama penerima surat lamaran, ini kita awali dengan penulisan yang terhormat. Kita singkat menjadi YTH, Y-nya besar, diakhiri dengan tanda titik. Jika nama penerima surat ada gelarnya, kita tidak perlu menuliskan kata sapaan Bapak di depannya. Jadi cukup gelarnya saja. YTH titik Insinyur I besar R titik Andi Irawan. Nama orang ditulis dengan huruf besar pada huruf depan tiap katanya. Jika ada gelar di belakangnya, kita pisahkan dulu dengan tanda koma. Koma, baru gelar berikutnya. M titik kom titik Magister Komunikasi. Atau jika gelarnya di belakang semua, maka penulisannya adalah YTH titik Andi Irawan, koma ST Sarjana Teknik titik koma MT Magister Teknik M titik T titik. Nah, jika nama orang yang kita tuju pada surat lamaran pekerjaan tidak mempunyai gelar, maka kita awali dengan kata sapaan, Bapak untuk laki-laki dan Ibu untuk perempuan. Jadi penulisannya YTH titik Bapak Andi Irawan. Lalu jika dia memiliki pangkat atau jabatan di perusahaan tersebut, kita tuliskan juga. Misalnya Bapak Andi Irawan ini adalah seorang kepala bagian kepegawaian. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, untuk alamat surat, Ibu contohkan ya. Nah, misalnya kita menunjukkan surat lamaran kita ke PT Mustika Ratu. Penulisan PT dengan huruf besar P dan T-nya tidak disertai dengan titik. Ingat, penulisan PT tanpa tanda baca titik. PT Mustika Jaya. Nah, alamatnya di Jalan Kemuning Raya nomor 35. Penulisan jalan diawali dengan huruf J besar, tidak boleh disingkat JL atau JLN. Nah, itu salah ya. Jadi dituliskan lengkap Jalan Kemuning K besar Raya R besar nomor 35. Boleh kalian tuliskan nomor lengkap 35 atau disingkat jadi no titik 35. Nah, di Jalan Kemuning ini ada di Jakarta Timur. Nah, Ibu berikan contoh dari 3 sistematika yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, contohnya Jakarta. Ini tanggal dan tempat surat. Jakarta 22 Juli 2020. Halnya surat lamaran pekerjaan. Lampirannya 3 lembar. Nah, ini nama dan alamat surat. Penulisannya seperti ini. Baik, YTH titik Insinyur Andi Irawan, Mkom, Kepala Bagian Kepegawaian, PT Mustika Jaya, Jalan Kemuning Raya nomor 35, Jakarta Timur. Nah,
Nah, ini adalah 3 sistematika teratas pada surat lamaran pekerjaan. Semoga mudah dipahami ya. Untuk hari ini, tugasnya kalian lihat contoh yang sebelumnya, 3 susunan atau sistematika teratas pada surat lamaran pekerjaan. Tugas kalian hari ini adalah tuliskan sistematika tanggal surat, hal dan lampiran surat, serta nama dan alamat surat seperti di atas yang dicontohkan tadi berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di bawah ini. Nah, ini iklannya. Dibutuhkan seorang teknisi di PT Panasonic. Surat lamaran ini ditujukan kepada Kepala HRD, yaitu Bapak Indra Wibowo STMM, ke alamat Jalan Diponegoro, Jakarta Selatan. Surat lamaran pekerjaan paling lambat ditujukan tanggal 24 Juli 2020. Nah, lamaran pekerjaan harus menyertakan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat PKL, fotokopi KTP, dan SKCK. Nah, menyertakan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat PKL, fotokopi KTP, dan SKCK ini bukan menyertakan aslinya ya, tapi ini untuk panduan kalian berapa lembar lampiran yang akan disertakan. Itu tugasnya. Semoga materi hari ini bisa kalian simak dengan jelas dan mudah dimengerti. Tugas ini kalian kirimkan langsung ke Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 12 paling lambat hari ini ya, sebelum pukul 23.59. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di grup PJJ kelas kalian masing-masing. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.